Terus kita no. Sabar. Oke, welcome. Mana apa? Iya, mantap. Oke. Nah, kali ini Brilian Tumbel, mahasiswa 1C Fakultas Ekonomi dan Bisnis eh, Universitas Samratulangi dari program studi IBA akan mempresentasikan hasil reviewnya terhadap sebuah buku utama dan sebuah buku bandingan dari e-book. Tetapi e-book ini adalah e-book yang sudah ber-ISBN. Oke, kesempatan diberikan untuk Brian. Silakan Baiklah, Brian. nama saya Brilian Tumbel. Pada saat ini saya akan mengulas buku tentang yang berjudul Ekonomi Pertanian. Di sini pengarangnya ada 3, yaitu yang pertama Tri Haryanto, yang kedua Nur Aini Hidayati, dan yang ketiga Wagiono Joewito. Penerbitnya yaitu Airlangga University Press. Diterbitkan pada tahun 2009. Tebal buku angka Romawi 15 ditambah 190 halaman. Ukuran buku 15,8 x 23 cm. ISBN 978 979 1330 664. Kita masuk pada orientasi. Buku Ekonomi Pertanian yang ditulis oleh Tri Haryanto, Nur Aini Hidayati, dan Wagiono Joewito ini untuk dapat membantu mahasiswa memahami isi buku teks wajib dan penunjang dalam pelajaran mata kuliah ekonomi pertanian, serta memperkenalkan sektor pertanian dan perannya yang sangat penting dalam perekonomian. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi. Lalu tafsiran isi. Cakupan materi dalam buku ini tidak terlalu luas, tetapi padat. Buku ini memiliki bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menarik minat pembaca untuk membaca buku ini sampai habis. Dalam salah satu materi dalam buku ini, membahas tentang kesulitan petani, di mana di sana dijelaskan hal-hal apa saja yang biasa menjadi kendala dalam bertani, dan bagaimana cara agar dapat menanggulangi hal tersebut. Tentu hal ini sangat berguna bagi para petani di luar sana. Penyajiannya dari satu bab ke bab lainnya disusun sedemikian rupa sesuai dengan urut-urutan topik perkuliahan, namun juga memberi keluasan bagi mahasiswa yang membacanya. Buku Ekonomi Pertanian ini memuat teori-teori tentang pertanian serta cara bagaimana kita mempraktikannya, sehingga buku ini sangat cocok untuk mahasiswa jurusan pertanian ataupun masyarakat yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang ilmu pertanian. Lalu evaluasi. Meskipun terlihat sangat menarik, buku ini memiliki kelemahan karena materi yang dibahas dalam buku ini tidak cukup luas, maka mahasiswa harus mencari buku lain yang memiliki materi yang lebih lengkap daripada buku ini. Jika dibandingkan dengan buku pengantar ilmu pertanian yang ditulis oleh Mugiarto tahun 1989, kedua buku ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku pengantar ilmu pertanian yang ditulis oleh Mugiarto, pembahasan materinya sudah lengkap. Hanya saja menggunakan bahasa yang bertele-tele. Sedangkan buku Ekonomi Pertanian ini, meskipun tidak mencakup materi yang cukup luas, akan tetapi buku ini mudah dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat yang membaca buku tersebut. Sehingga buku ini menjadi sangat baik bagi mahasiswa apabila akan digunakan sebagai bahan acuan pendidikan. Buku ini pun tetap bermanfaat bagi para dosen dan guru karena materi dalam buku ini sudah sangat ringkas, sehingga dosen dan guru-guru tidak harus bersusah payah dalam mengambil poin-poin penting dalam buku ini. Buku ini pun bisa menjadi sarana pembelajaran yang lebih efektif untuk para mahasiswa. Dan yang terakhir, rangkuman evaluasi. Harus diakui bahwa sebagian besar buku teks yang digunakan dalam pengajaran ekonomi pertanian berasal dari luar negeri, yang kondisi pertaniannya sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Beranjak dari hal tersebut, maka dalam buku ajar ini penulis berupaya untuk memasukkan fakta-fakta tentang kondisi sektor pertanian di Indonesia dan para pelakunya. Dalam buku ini dijelaskan berbagai macam teori dan contoh-contoh dalam ilmu pertanian. Buku ini akan sangat berguna bagi mahasiswa jurusan pertanian yang kurang memahami materi-materi dalam mata kuliah jurusan pertanian. Karena dalam buku ini materinya ringkas tapi berisi yang sangat berguna bagi mahasiswa karena tak perlu membuang banyak waktu untuk membaca buku ini. Dan harga buku ini pun cukup terjangkau, yang saya rasa dapat menarik
minat masyarakat biasa untuk membacanya. Terima kasih atas kesempatan. Itulah hasil presentasi dari ulasan buku yang saya buat. Oke, sebentar Brilian, sebentar. Boleh scroll? Boleh scroll dulu di atas rangkuman evaluasi? Bentar. Terus. Sini. Ya, terus. Rangkuman evaluasi. Nah, evaluasi di sini kau menjelaskan Ya. tentang kekurangan, tentang kelebihannya, kelemahan, mungkin memiliki kelemahan karena materi. Nah, kelebihannya apa? Ini mem, yang di bawah sini. Coba lihat. Jika dibandingkan dengan buku Yang pengantar dari kelebihan dan jika kekurangan. dibandingkan dengan buku pengantar. Oh ya. Terus? Oke. Yang jadi buku ekonomi pertanian ini meskipun tidak mencakup materi yang cukup luas, akan tetapi buku ini mudah dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat yang membaca buku tersebut. Oke. Sehingga buku ini menjadi sangat baik bagi mahasiswa apabila digunakan sebagai bahan acuan pendidikan. Oke, good. Ini kalau evaluasi di bagian atas kekurangannya cuma sedikit. Tidak banyak ya. Buku ini ada covernya enggak ya? Buku ini ada cover? Ada mem, cuma tanda saya. Boleh pakai bahasa Indonesia, Brilian? Ada mem, cuma ada mem. Hanya saya tidak memasukkan mem di dalam ulasan ini. Ya, sebaiknya dimasukkan kalau misalnya mau menggunakan e-book. Alangkah baiknya Anda misalnya foto, kemudian masukkan sebagai lampiran untuk lihat, oh buku e-book ini desain covernya seperti ini gitu, karena kan ber-ISBN. Oke, terima kasih Brilian sudah mempresentasikan reviewnya terhadap satu buku utama dan satu buku bandingan. Disilakan untuk yang berikutnya.